Ketemu lagi dengan Bu Sur di Happy Math. Matematika mudah, matematika asik, yes saya pasti bisa. Nah, pada video kali ini Bu Sur akan menjelaskan tentang operasi bilangan bulat. Pada video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian bilangan bulat, kemudian membandingkan bilangan bulat, jenis-jenis bilangan bulat, dan sebagainya. Nanti kalian bisa tonton lagi ya videonya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang operasi bilangan bulat. Bagaimana sih bilangan bulat itu dioperasikan? Terus operasi itu ada apa saja? Bukan operasi dalam bidang kedokteran ya, tapi operasi dalam matematika. Apa saja operasi itu? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Oke? Nah, nanti setelah kalian menyaksikan video ini, Bu Sur harap kalian bisa mengoperasikan bilangan-bilangan bulat itu. Mengalihkan bilangan bulat, membagi bilangan bulat, menjumlahkan bilangan bulat, dan juga mengurangkan bilangan bulat. Untuk memudahkan kalian, Ibu akan memberikan langsung ke contoh-contoh soal ya. Disimak baik-baik, oke? Operasi pertama yang akan kita bahas adalah penjumlahan. Untuk operasi penjumlahan ini kita sepakati dulu ya. Kalau misalkan ketemu bilangan positif artinya punya uang. Kalau misalkan ketemu bilangan negatif artinya punya hutang. Oke, yang pertama kalian perhatikan contoh berikut ini. Misalkan Ibu punya positif dengan positif, berarti punya uang dengan punya uang. Jadi pasti uangnya semakin bertambah banyak. Misalkan 2 ditambah dengan 4. Ini sudah tahu ya, pasti sama dengan 6. Nah, sekarang coba kita selesaikan dengan garis bilangan. Sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Nah, misal Ibu punya garis bilangan ini. Perhatikan ya, 2 ditambah dengan 4. Berarti ada pada posisi 2, lalu kemudian kalau ditambah berarti bergesernya ke sebelah kanan. Jadi kalau misalkan ada di 2 pertama, lalu kemudian ditambah dengan 4, maka dari 2 itu bergeser sebanyak 4 langkah. Jadi berapa? Ada di posisi berapa? 6. Gitu ya, jadi kalau misalkan ditambah berarti artinya dia bergeser ke sebelah kanan. Oke, yang berikutnya contoh nomor 2. Ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. 3 ditambah dengan negatif 4, berarti punya uang 3, kemudian hutangnya 4. Besaran mana? Uangnya atau hutangnya? Hutangnya kan? Hutangnya itu lebih banyak. Berarti artinya ketika dibayar pun akan tersisa utang. Berapa? Punya uangnya 3, utangnya 1, utangnya 4. Maaf, utangnya 4. Berarti berapa? Utangnya tersisa 1 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 1. Kita coba pakai garis bilangan lagi ya. Pertama, ada di angka 3. Kalau misalkan negatif, berarti dia bergesernya ke sebelah kiri. Berarti 3 ditambah dengan negatif 4. Maka bergeserlah ke kiri sebanyak 4 langkah. Jadi dia ada di posisi negatif 1. Ya. Jadi 3 ditambah dengan negatif 4 sama dengan negatif 1. Oke? Contoh berikutnya sama, dibalik ini. Misalkan ada bilangan negatif dengan bilangan positif. Negatif 5 ditambah dengan 4. Punya utang 5, dibayarnya baru 4. Berarti sisa utangnya adalah 1. Jadi kalau sisa utang berarti negatif 1. Sekarang kita pakai garis bilangan lagi. Awalnya ada di negatif 5. Kemudian
ditambah dengan 4. Kalau ditambah berarti bergeser ke sebelah kanan sebanyak 4 langkah. Jadi dari negatif 5 bergeser 4 langkah ke kanan. Berarti ada posisinya di negatif 1 juga ya. Jadi negatif 5 ditambah dengan 4 hasilnya sama dengan negatif 1 ya. Nah, yang berikutnya. Nah, ini adalah bilangan negatif dengan bilangan negatif. Artinya punya utang ditambah lagi utang. Berarti utangnya akan semakin banyak. Ada negatif 3 ditambah dengan negatif 4. Berarti punya utang 3 diutang lagi 4. Nah, berarti utangnya semakin banyak kan? Jadi utangnya tinggal 3 ditambah 4 berapa? 7 ya. Jadi negatif 7 hasilnya. Kalau kita pakai garis bilangan, maka hasilnya awalnya negatif 3, kemudian ditambah dengan negatif 4. Karena ditambah dengan negatif, maka dia bergesernya ke sebelah kiri ya. Jadi negatif 3 bergeser 4 langkah ke kiri. Jadi hasilnya adalah negatif 7. Oke, begini ya untuk penjumlahan. Selanjutnya kita akan bahas operasi pengurangan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini ya. Nah, yang pertama ada 6 dikurangi dengan 3. Ini sudah pasti tahu dong hasilnya. Pasti sama dengan 3 ya. Jadi 6 dikurangi dengan 3 itu hasilnya adalah 3. Coba kalau misalkan kita pakai garis bilangan ya. Nah, misalkan posisi pertamanya ada di 6. Ini kan pengurangan ya. Jadi kalau tadi penjumlahan itu bergeraknya ke kanan, maka kalau pengurangan berarti bergeraknya ke kiri. Oke, pengurangan itu bergeraknya ke kiri. Asalnya di 6, kemudian dikurangi dengan 3. Berarti dia bergerak ke arah kiri sebanyak 3 langkah. Berarti 6 melangkah ke kiri 3 langkah, maka posisi terakhirnya adalah di 3. Jadi 6 dikurangi 3 adalah 3. Oke. Berikutnya. Ada 2 dikurangi dengan negatif 4. Oke. Pakai garis bilangan lagi. Ada 2, posisi pertamanya di 2. Kemudian dikurangi dengan, kalau 2 dikurangi itu kan harusnya ke kiri ya. Nah, tetapi dikurangi dengan negatif 4. Karena dia dikuranginya dengan negatif, maka bergeraknya jadi ke kanan. Kan dikurangi harusnya ke kiri. Tapi karena dikuranginya dengan negatif, maka dia bergeraknya ke kanan sebanyak 4 langkah. Jadi 2 melangkah 4 langkah ke kanan, maka hasilnya ada di posisi 6. Jadi 2 dikurangi dengan negatif 4 itu sama dengan 2 ditambah 4. Jadi hasilnya sama dengan 6. Oke, nah kemudian contoh selanjutnya adalah ada negatif 5 dikurangi dengan 3. Oke, pakai lagi garis bilangannya. Awalnya posisinya di negatif 5. Lalu kemudian dikurangi dengan 3. Berarti dikurangi dengan 3 ya, positif tuh. Jadi negatif 5 dikurangi dengan 3. Berarti awalnya di negatif 5. Kemudian bergeserlah ke kiri sebanyak 3 langkah. Berarti jadi negatif 5 dikurangi dengan 3 ada di posisi negatif 8. Jadi negatif 5 dikurangi dengan 3 sama dengan negatif 8. Berikutnya ada negatif 2 dikurangi dengan negatif 6. Oke, pakai garis bilangan lagi. Nah, awalnya di posisinya di negatif 2. Kemudian dari negatif 2 ini kan dia dikurangi. Kalau dikurangi berarti harusnya ke kiri. Tapi karena dikuranginya dengan negatif, maka dia bergeraknya ke kanan. Jadi dari negatif 2 bergeraklah ke arah kanan sebanyak 6 langkah. Berarti negatif 2 melangkah ke kanan sebanyak 6 langkah. Jadi artinya dia berhenti di
angka 4. Ya, jadi negatif 2 dikurangi dengan negatif 6, ini artinya sama dengan negatif 2 ditambah dengan 6, sama dengan 4. Oke? Selanjutnya adalah operasi perkalian dan pembagian. Nah, untuk operasi ini ada yang perlu kalian ingat baik-baik ya. Nah, perhatikan dulu ini aturannya ya. Silakan. Ini tolong diingat baik-baik, ini penting ya. Untuk perkalian, kalau ada positif dikali dengan positif, itu hasilnya pasti positif. Kalau ada positif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kalau ada negatif dikali dengan positif, hasilnya adalah negatif. Kalau ada negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi kalau kalian perhatikan, ini gampang sekali mengingatnya. Kalau tandanya sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Sisanya berarti negatif. Artinya kalau tandanya berbeda, positif negatif atau negatif dengan positif, hasilnya adalah negatif. Ini berlaku untuk pembagian juga ya. Nah, artinya begini. Untuk pembagian sama berarti positif ketemu positif, artinya positif dibagi positif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, dan negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Sama tadi ya dengan perkalian. Oke, kalau tandanya sama, positif dengan positif, hasilnya pasti positif, negatif dengan negatif, hasilnya pasti positif, sisanya berarti negatif. Itu ya aturannya ya. Nah, berarti sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya, untuk perkalian. Misalkan ibu punya contoh soal seperti ini. Ini mudah sekali ya, semudah membalikkan telapak tangan. Oke, coba perhatikan. Kalau ada 2 dikali 3, pasti hasilnya sama dengan 6. Oke. Kemudian ada 5 dikali negatif 2, berarti sama dengan negatif 10. Ada berikutnya, negatif 3 dikali dengan 2, sama dengan negatif 6. Berikutnya ada negatif 4 dikali negatif 3, sama dengan positif 12. Mudah kan? Nah, ini untuk contoh yang pembagiannya ya. Silahkan disimak baik-baik. Nih, misalkan ibu punya 12 dibagi dengan 6. Tahu dong sama dengan 2. Ya, positif dibagi positif. Kemudian ada 10 dibagi dengan negatif 2. Berarti positif dibagi dengan negatif ya. Hasilnya pasti negatif. Berarti negatif 5. Lalu kemudian ibu punya negatif 14 dibagi dengan 7. Sama dengan negatif dibagi positif, berarti hasilnya negatif. Jadi negatif 2. Lalu kemudian ada negatif 9 dibagi dengan negatif 3. Berarti tandanya sama, hasilnya pasti positif. Jadi negatif dibagi negatif adalah positif. Berarti negatif 9 dibagi negatif 3 sama dengan 3. Mudah kan? Nah, itu dia video dari Ibu tentang operasi bilangan bulat. Ada tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Semoga kalian paham ya. Nah, tolong diperhatikan baik-baik, dipahami baik-baik agar kalian bisa mengerjakan latihannya. Sampai jumpa lagi di video Ibu selanjutnya. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah.